Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada dasarnya setiap orang mendambakan kebahagiaan. Tetapi seperti apa wujud kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan adalah karena kekayaan, jabatan, kedudukan, atau hidup yang mapan secara ekonomi? Ataukah kebahagiaan itu karena memiliki keluarga yang harmonis, dicintai oleh orang-orang yang kita kasihi, atau memiliki kesehatan jasmani? Kalau kebahagiaan berwujud seperti itu, alangkah memprihatinkan dan alangkah malangnya orang-orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi, orang-orang kecil yang berjuang keras dalam hidup, orang-orang yang menjalani hidup seorang diri, janda, duda, yatim piatu, dan lain sebagainya. Kebahagiaan seperti itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Saudara yang terkasih, pemazmur memberi pemandangan yang berbeda tentang kebahagiaan. Bagi pemazmur, kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaan yang utuh bukanlah kebahagiaan yang dicari-cari atau diusahakan oleh manusia. Kebahagiaan yang sejati adalah karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup menurut Taurat Tuhan, dan memegang peringatan-peringatannya karena mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih, Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 8 berisi pengakuan dan pujian tentang Taurat Tuhan, perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan sebagai anugerah yang paling berharga. Pengakuan ini lahir dari pengalaman hidup pemazmur sendiri. Ketika pemazmur berada dalam ancaman karena musuh-musuhnya, karena orang-orang yang mengejarnya dengan maksud jahat, hanya Taurat Tuhan yang menjadi pengharapan. Karena itu, pemazmur selalu berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dikala kesesakan. Pagi-pagi buta, pemazmur bangun dan berteriak minta tolong dalam doanya kepada Tuhan. Pemazmur bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Dari pengalaman hidup ketika berada dalam kesesakan, pemazmur memilih firman Allah sebagai pegangan hidupnya. Walaupun banyak orang di sekitarnya menjauh dari Tuhan, pemazmur mengalami bahwa hanya dekat pada Tuhan
dan memegang firman-Nya, maka ia akan merasa tenteram. Ia tetap mengalami sukacita dan kebahagiaan. Saudara yang terkasih, khotbah ini berisi pengharapan saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, menjalani hidup tanpa orang-orang yang kita cintai, atau ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Kita mengerti dan pahami kesusahan, penderitaan fisik, usia lanjut, dan lain-lain. Seringkali ketika mengalami keadaan-keadaan seperti itu, kita menjadi frustasi dan kehilangan tujuan hidup, bahkan melarikan diri pada gaya hidup duniawi. Marilah kita belajar untuk bersikap seperti pemazmur yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, memilih firman-Nya sebagai pegangan hidup menurut kehendak-Nya, dan mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kehidupan di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kondisi apapun yang kita alami. Kebahagiaan bukanlah hal yang dicari atau diupayakan oleh manusia, tetapi kebahagiaan adalah sukacita karena menjalani hidup bersama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut firman Tuhan, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak kekayaan atau harta yang sudah dimiliki manusia. Tidak juga terletak pada jabatan apa yang diduduki oleh seseorang. Tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah kita dapatkan, termasuk pendidikan anak-anak. Dan tidak terletak pada berapa banyak anak yang kita miliki. Memang itu semua penting, tetapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati. Bagi pemazmur, kita boleh-boleh saja memiliki dan mengejar semua kebahagiaan duniawi itu. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupannya dengan tidak bercela, hidup menurut Taurat dan jalan-jalan Tuhan, memegang peringatan-peringatan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dan tidak melakukan kejahatan. Ternyata kebahagiaan yang sejati itu sederhana, yaitu taat pada hukum atau ketetapan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur menasihati kita untuk berjalan di dalam hukum atau ketetapan Tuhan, sebab cara hidup yang demikianlah yang menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kunci untuk mendapatkan berkat. Apa alasannya? Pertama, dengan taat atau berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah, maka manusia akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya yang sangat dinamis. Dan itulah sebabnya pemazmur menegaskan bahwa dia sendiri berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Contoh dalam keluarga misalnya, setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dan tidak perlu mengikuti aturan yang berlaku. Maka dapat dipastikan akan terjadi kekacauan dan kehancuran dalam keluarga itu, sebab masing-masing anggota keluarga akan bertindak bebas tanpa aturan dan tidak hati-hati sampai suatu saat jatuh dan hancur. Atau lihat misalnya orang yang cenderung tidak taat pada aturan berlalu lintas di jalan raya, dapat menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain di sekitarnya. Jadi benar bahwa dengan taat atau berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah, maka manusia akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Dengan taat pada hukum atau ketetapan Allah, kita akan selalu menjaga tutur kata kita, tindak tanduk kita, dan seluruh gerak hidup kita
sesuai dengan hukum atau ketetapan Allah dimaksud. Dan pada akhirnya pun kita terhindar dari berbagai kehancuran hidup yang semakin mengancam dewasa ini. Yang kedua, secara eksplisit pemazmur mengatakan bahwa dengan taat atau berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah, maka manusia itu tidak akan mendapatkan malu. Hal ini dapat dihubungkan dengan alasan yang pertama tadi, yaitu bahwa dengan taat atau berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah, maka manusia akan lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Kehati-hatian menjalani kehidupan inilah yang kemudian sangat menolong manusia untuk terhindar dari berbagai hal yang memalukan. Lihat misalnya orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang tidak taat pada hukum atau ketetapan Allah, suatu saat akan jatuh. Dan seringkali kejatuhannya itu membuatnya malu, dan tidak sedikit orang yang stres, bahkan gila karena merasa malu pada apa yang terjadi dalam dirinya. Orang yang ceroboh karena tidak mendengarkan nasihat orang-orang bijak, tidak mau tahu aturan yang baik, suatu saat akan jatuh dan mendapat malu. Itulah sebabnya pemazmur meyakinkan kita bahwa orang yang tidak taat dan tidak berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah akan mendapat malu. Sebaliknya, orang yang taat dan berjalan dalam hukum atau ketetapan Allah tidak akan mendapat malu, sebab dia akan berhati-hati dalam apapun yang dia katakan dan yang dia lakukan. Saudara yang terkasih, gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Selama firman Tuhan ada dalam hidupnya, maka kebahagiaan itu akan tetap ada juga. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang, dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Hal inilah yang dapat kita lihat melalui khotbah di bukit, yang mana ketika Yesus menyatakan ucapan bahagia, bahwa kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang lahiriah, tetapi kebahagiaan itu adalah milik dari orang yang membuka dirinya untuk menghidupi dan merindukan firman Tuhan. Amin.